Berani-beraninya kau membentak ibuku? Kulihat saja kau. Apa yang akan kau lakukan padaku? Anak kecil ini hebat sekali. Berani-beraninya menyakitiku. Aku tidak menyakitimu. Tadi, aku hanya sedikit mendorongmu, dan kau sudah muntah darah. Itu membuktikan hidupmu sedang terancam kapan saja. Aku bisa menyelamatkanmu. Sebelumnya kau juga bilang, bisa menyelamatkan Brian. Hasilnya malah dirimu sendiri yang masuk rumah sakit. Aku tidak percaya ucapanmu. Ding dong. Kalau dia tidak percaya, tidak perlu banyak bicara. Tidak semua orang butuh belas kasihanmu. Bu, aku tidak berharap dia berterima kasih. Hanya saja dia masih muda. Kalau sudah, agak disayangkan. Kak, dia melakukan banyak hal buruk. Sepertinya Tuhan tidak tahan melihatnya. Jadi ingin segera membawanya pergi. Jangan ikut campur urusan orang lain. Aku tidak ikut campur urusan orang lain. Aku ingin dia memohon padaku untuk menyelamatkannya. Memaksanya mengatakan, kebenaran 7 tahun yang lalu. Alasan ayah dan ibu berpisah. Kalau mau mati, biarkan saja dia mati. Ayo pergi. Jangan kira kalian berdua bisa melakukan apapun padaku. Badanku sehat. Aku masih ada rapat. Brian. Leon. Gara-gara kau, Brian jadi dingin padaku. Tunggu saja. Kau. Hei, kuingatkan padamu. Jangan minum minuman beralkohol. Jangan sampai terbentur benda berat. Itu akan membuatmu mati lebih cepat. Kau. Ayo pergi. Jangan minum minuman beralkohol. Aku tidak percaya bisa mati karena minum alkohol. Bukankah aku baik-baik saja? Apa anak itu berkata jujur? Nona Lin, dokter. Ada apa denganku? Nona Lin, Anda pingsan di pinggir jalan. Dan dibawa ke sini. Hanya saja. Dokter, apa aku benar-benar akan mati? Nona Lin, semua indikator tubuh Anda normal. Data menunjukkan Anda sangat sehat. Dalam waktu dekat Anda tidak akan mati. Tadi otakku benar-benar kemasukan air. Sampai percaya omongan anak itu. Lalu kenapa kamu bicara? Dengan terengah-engah, membuatku takut. Hei, aku yang membayar biaya pengobatannya. Bisakah kau mentransfernya padaku? Keluarga Linku tidak kekurangan uang ini. William, lihat apakah Brian ada waktu. Mari kita makan bersama. Ayah ingin tahu. Bagaimana rencana Brian? Tentang pernikahan kalian berdua. Ayah. Biar aku yang atur. Bagus. Ayah brengsek itu buta ya. Mencari wanita seperti itu untuk dijadikan tunangan. Benar. Tapi mereka berdua memang cocok. Menghindari mereka keluar dan merugikan orang lain. Ibu dan adik perempuan benar-benar memiliki prasangka besar terhadap ayah brengsek itu. Sepertinya untuk mendamaikan ayah dan ibu adalah tugas yang berat. Ding dong. Kamu ingin makan apa? Katakan pada ibu. Hari ini ibu akan membuatkanmu makanan yang bergizi. Bu, aku ingin makan bubur. Boleh juga. Akhir-akhir ini, sepertinya ada restoran bubur yang enak. Ayo kita pergi. Hore. Ayo pergi. Ayo sayangku. Lihat apa yang ingin kalian makan. Pilihlah. Aku mau ini. Ini juga. Dan ini juga. Oke. Kau juga di sini. Ayah. Ayah juga suka. Makan di sini. Apa yang kau katakan? Dia bukan ayahmu. Hei. Denyut nadimu lebih kacau daripada sebelumnya. Jika kau terus marah dan mengganggu organ dalammu, kamu akan langsung sakit parah dan mati. Diam, anak ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau awalnya punya waktu 5 hari lagi. Sekarang hanya dalam waktu singkat. Akan muncul gejala kulit kemerahan. Mimisan. Sebentar lagi kamu akan mati. Tetapi jika kamu mengungkapkan kebenaran 7 tahun yang lalu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. 7 tahun yang lalu, kebenaran apa? 7 tahun yang lalu apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Duyan. Lihat, mereka mengutukku. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Lagi pula, aku baik-baik saja. Ayah, aku tidak mengutuknya. Aku hanya sedang baik hati mengingatkannya. Waktunya mungkin tidak banyak. Bocah kecil itu, berani-beraninya kamu mengutuk putriku? Bocah kecil. Berani-beraninya kamu mengutuk putriku?
Lihat apakah aku tidak akan memukulmu sampai mati. Siapapun yang berani menyentuh putraku, aku akan mempertaruhkan hidupku dengannya. Cukup. Hentikan semuanya. Duyan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang asing seperti itu? Akulah tunanganmu. Kenapa kamu harus mempermasalahkan anak kecil? Din terlihat tidak seperti sedang berbohong. Tuan Bui, maksudmu? Man benar-benar akan mati? Sungguh menggelikan. Tidak mungkin. Tuan Bui, apakah kamu tidak berpikir bahwa memprediksi hidup dan mati terlalu keterlaluan? Aku sarankan kamu, sebaiknya jangan tertipu. Betul. Memprediksi hidup dan mati. Sungguh sulit dipercaya. Aku pikir, pasti Lem yang melakukan trik hantu ini. Percaya atau tidak, lagi pula, bukan aku yang akan mati. Nona, di tubuhmu, sudah mulai memerah. Man, lehermu. Lihat cepat. Ini, kamu hanya punya 3 menit tersisa. Itu hanya gigitan nyamuk. Kulit akan memerah setelah digaruk. Apa anehnya? Mati dalam 3 menit. Hanya orang bodoh yang mempercayaimu. Betul. Masih kecil tapi tidak belajar hal yang baik. Malah belajar menipu orang. Pembohong. Kakakku tidak berbohong. Sudahlah, Dang. Kita tidak perlu mempermasalahkan mereka. Man, anak itu berbicara dengan sangat yakin. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Dengan begitu kita berdua bisa tenang. Ayah, aku baru saja dari rumah sakit. Dokter bilang aku, tubuh sangat sehat. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Betul. Dokter bilang tidak ada masalah. Jadi pasti tidak ada masalah. Bocah ini lebih hebat dari dokter. 2 menit lagi. Aktingmu cukup bagus. Kalau saja aku tidak pergi memeriksakan diri, mungkin saja aku akan benar-benar mempercayaimu. Anak nakal karena ibunya. Wanita yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan anak yang baik? Aku tidak mengizinkanmu untuk mengatakan itu tentang ibuku. Ibuku adalah wanita terbaik di dunia. Wanita terbaik di dunia. Hamil di luar nikah. Dan juga kabur. Dan juga meninggalkan. Meninggalkan apa? Tidak ada. Tentu saja meninggalkan mantan pacarnya. Berani-beraninya kamu mencemarkan nama baik ibuku. Dengan kesempatan ini, aku harus membuat wanita jahat itu mengungkapkan sendiri apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Hitungan mundur menit. Hidungmu akan segera mimisan. Din masih kecil. Dia pasti tidak berbohong. Aku tidak tahu apakah anak kecil bisa berbohong. Tetapi pemeriksaan kesehatan tidak akan berbohong. Nona, dalam waktu setengah menit, kamu akan muntah darah dan mati. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan segera menyelamatkanmu. Din. Berhenti bicara. Hitungan mundur. 10. 9. Lem. 7 tahun yang lalu, kamu berbohong dengan lancar. Sekarang, anakmu sama sepertimu. Apa yang dia katakan itu benar? Man, bangun. Jangan menakuti ibu. Ibu. Bantu ibu bangun. Din. Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku. Sekarang kau tahu kan betapa hebatnya kakakku? Terlambat. Tidak menyadarinya lebih awal. Asal kau bisa menyelamatkanku, apapun yang kau minta, aku akan setuju. Benar-benar apapun. Aku akan melakukan apapun yang aku katakan. Tolong selamatkan aku. Aku belum ingin mati. Aku bisa menyelamatkanmu. Tapi, kau harus menceritakan kejadian 7 tahun lalu. Ayah ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bocah ini memanfaatkan situasi. Dia ingin mendamaikan Mo Duyan dan Lemon. Tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah. Bu, ayo kita pulang. Baik. Jangan. Baiklah. Aku setuju denganmu. Fuman. Kau tidak boleh setuju dengannya. Kau. Bu. Sudahlah Bu, jangan bicara lagi. Aku punya rencana sendiri. Asal kau mau menyelamatkanku, aku akan menceritakan kejadian 7 tahun lalu. Selesai. Meridiannya sudah terbuka. Aku merasa kuat sekarang.
Ayah ibu. Aku benar-benar sehat. Sekarang bisa ceritakan, kebenaran 7 tahun lalu kan? Antara aku dan Bui Moduyen. Mungkinkah hanya kesalahpahaman? Aku dan Lemon, mungkinkah benar-benar ada masalah? Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Jangan harap. 7 tahun yang lalu. Tentu saja Lemon pergi dengan pria lain. Kau masih berani membantah? Jelas-jelas Lem. Aku tahu kau akan bermain-main. Tadi saat aku menyalurkan energi untuk mengobatimu, aku pada dasarnya tidak sepenuhnya membuka meridian yang tersumbat untukmu. Tunggu saja kematianmu. Bu, ayo pergi. Lemon, kau tidak boleh pergi. Biarkan Dingding menyelamatkan adikmu. Apakah kau benar-benar ingin melihat adikmu mati di depan matamu? Dia bisa melihatku mati. Kenapa aku tidak bisa melihatnya mati? Ini salahku. Di malam hujan 7 tahun lalu. Lemon. Malam hujan. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Moduyen. Moduyen, kau kenapa? Moduyen, kau baik-baik saja? Ayo pergi, kita ke rumah sakit. Dingding. Hari ini aku juga lelah. Kita pulang dulu. Bye. Tidak boleh. Kau belum menyembuhkanku. Kau tidak boleh pergi. Untuk sementara kau tidak akan mati. Tunggu sampai ayah tahu yang sebenarnya. Maka aku akan menyembuhkanmu. Tunggu Moduyen sadar. Aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Dingding berkata begitu. Pasti dia membohongiku. Kalau begitu baiklah. Bu, aku ingin menunggu ayah sadar dulu baru pergi. Baik. Dokter. Bagaimana dengan Moduyen? Tuan Bui baik-baik saja. Hanya saja. Dia telah mengkhianatiku. Melihatnya terluka. Kenapa aku masih khawatir seperti ini? Hanya saja apa? Dia perlu istirahat. Sama sekali tidak boleh teremosi. Mungkinkah tadi ayah teringat sesuatu? Terlalu emosional sampai pingsan? Tunggu sampai Moduyen sedikit baikan. Aku akan memberitahunya yang sebenarnya. Sekarang dia tidak boleh teremosi. Baiklah, ayah benar-benar tidak berguna. Sedikit emosi saja tidak tahan. Dingding, Tuan Bui sudah baik-baik saja. Kita pulang saja. Bu, kita pulang saja. Ingat janjimu untuk menyembuhkanku. Dia benar-benar bodoh. Hei, apa kau melakukan sesuatu? Tidak disangka dia mudah sekali ditipu. Dia pikir dia akan mati. Nakal sekali. Bagus sekali. Ternyata dia membohongiku. Aku sudah sembuh sejak lama. Aku ingat. 7 tahun yang lalu. Saat kamu hamil, aku sudah bertemu denganmu. 7 tahun yang lalu, kamu bilang kita hanya bertemu. Kita bahkan punya anak bersama. Kamu mencintaiku dengan sepenuh hati. Hanya saja setelah itu kamu berubah pikiran. Tuan Bui tidak perlu seperti itu. Jika punya waktu, pergilah untuk peduli pada tunanganmu. Jangan sampai disalahpahami. Apa Tuan Bui tidak mengerti bahasaku? Aku akan menyelidiki dengan jelas masalah 7 tahun yang lalu. Kamu membesarkan anak sendirian. Sangat menyedihkan. Aku akan membantumu menemukan ayah dari anak itu. Ayah dari anak itu? Jika kamu tidak ingin dipukul lagi, menjauhlah sedikit. Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya ingin membantumu. Ibu sedang marah. Adik perempuan jangan bicara lagi. Kalau tidak, ayah akan dipukuli sampai cacat. Jika kamu tidak ingin bertemu denganku juga tidak apa-apa. Biarkan sopir mengantarmu dan anak-anak pulang. Tidak perlu. Meskipun kamu tidak memikirkan diri sendiri, kamu juga harus memikirkan anak-anak. Mereka bisa masuk angin jika kehujanan. Sekarang baru tahu peduli dengan anak-anak. Di mana kamu sebelumnya? Ayo pergi. Kenapa hatiku sakit sekali? Lemon. Semua ini karena kamu memaksaku. Aku ingin membuatmu hancur dan ternoda. Halo. Apa katamu?
Bukankah kamu selalu ingin tahu kebenaran dari 7 tahun yang lalu? Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu akan datang? Baiklah, aku akan datang tepat waktu. Aku ingin melihat trik apa lagi yang Lem Fuman mainkan. Bu, siapa yang menelepon? Ah, bukan apa-apa. Hari ini ibu ada reuni. Reuni adalah tempat untuk pamer. Ibu harus berdandan cantik. Ambilkan gaun dan perhiasan untuk ibu. Cepatlah. Tidak perlu dangdang. Ibu sudah cantik dengan pakaian ini. Lagi pula, semua gaun itu, ibu juga tidak terbiasa memakainya. Ibu akan segera kembali. Din, kamu jaga adik perempuanmu ya? Baiklah, ibu tenang saja. Aku pasti akan menjaganya dengan hati-hati. Anak pintar. Kalau begitu ibu pergi dulu. Fuman, kamu sudah datang. Identitasmu saat ini bukanlah orang biasa. Kamu akan segera menjadi Nyonya Bui. Fuman, setelah kamu sukses nanti, jangan lupakan kami ya. Tentu saja. Silakan semuanya, makanannya sudah siap. Fuman, cepatlah cicipi apakah rasanya cocok. Jangan terburu-buru, masih ada satu orang yang belum datang. Masih ada satu orang? Lemon, kamu masih punya muka untuk datang ke sini? Seharusnya aku yang bertanya, apa kamu punya malu? Bertingkah sok suci, tapi malah memperebutkan suami orang lain. Itu masih lebih baik daripada kamu. 7 tahun yang lalu main serong dengan pria lain. Melahirkan anak haram. Sekarang datang untuk merayu adik ipar. Masalah 7 tahun yang lalu. Aku sangat jelas. Kamu pasti lebih jelas lagi. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. 7 tahun yang lalu. Jika bukan karenamu, aku tidak harus menanggung aib karena kawin lari dengan pria lain. Diam-diam melahirkan anak haram. Kakak, selama bertahun-tahun kamu selalu iri padaku. Semuanya ingin kamu rebut dariku. Sekarang datang ke sini untuk memfitnahku. Diam. Siapa yang memberimu hak untuk membicarakan anakku? Sudahlah. Bagaimanapun juga itu sudah lama sekali. Kita juga tidak punya bukti apapun. Video tahun itu, semuanya tersimpan di USB. Kukira sudah hilang. Tak disangka, kamu masih menyimpannya. Fuman, apa yang kamu lakukan? Ini satu-satunya bukti saat itu. Dia adalah kakak perempuanku. Bagaimana aku bisa tega? Fuman, kamu benar-benar terlalu baik. Fuman melindungimu seperti ini. Kamu masih punya muka untuk merayu tunangannya. Lem Fuman, berhentilah berpura-pura. Apakah kamu tidak merasa jijik? Aku yang merasa jijik melihatmu. Ayah, cepat datang ke hotel Tan Muyet. Ibu sedang diintimidasi. McDuyen menunda pertunangan denganku. Semuanya karena wanita jalang itu yang merayunya. Hei kalian, tangkap wanita jalang ini untukku. Lepaskan aku.